Sekarang ini sudah nggak zaman orang sukses itu setelah usia 40 tahun. Justru sekarang zamannya orang sukses sebelum usia 30 tahun. Syaratnya memulai sejak bangku kuliah. Jangan memulai sejak sarjana. Terlambat kita ya. Kalau mau bisnis, memulai sebuah usaha ya dari mahasiswa. Apalagi sekarang era digital, cepat sekali perkembangannya. Kecepatan mengambil peluang akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Bayangkan, pengaruhnya dengan kehidupan kita 5 tahun yang akan datang. Makanya keputusan hari ini ya kan akan mempengaruhi kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Zam Hadi dan channelnya Bang Jamal ya. Hari ini kami akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kenapa jutaan sarjana yang menganggur. Dan hari ini saya akan bertanya-tanya lagi kepada Bang Jamal ya tentang seputaran mahasiswa dan berbisnis. Oke Bang Jamal, saya akan bertanya. Bang Jamal ini kan alumni sebagai mahasiswa. Nah, adakah teman Bang Jamal yang sudah tamat sarjana tapi sekarang masih mencari pekerjaan ataupun pekerjaannya belum tetap gitu? Ada banyak, bahkan banyak. Karena angkatan saya itu banyak sekali, ribuan orang dalam satu angkatan di wisuda jepret wisuda jadi sarjana, pindahin toganya. Sarjana selamat. Jadi sarjana itu sebetulnya bukan menunjukkan kita sukses. Kita punya gelar S1, S2 itu bukan berarti kita menjadi orang yang sukses. Itu hanya tanda tamat belajar. Seperti tamat SD kan ada ijazah SD ya kan? Tapi ada Bang Jamal rektor saya bilang pas dipindahkan kucer toganya itu selamat menganggur katanya. Ya itu udah pasti ya. Itu menganggur itu sebuah kepastian otomatis. Jadi menganggur itu nggak usah berjuang. Ngapain berjuang tuh jadi pengangguran? Yang perlu kita perjuangkan itu berhasil, sukses. Dan satu yang perlu diingat bahwa ketika menerima sertifikat ijazah sebagai seorang sarjana itu tanda kita tamat belajar, ya seperti tamat TK, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, kemudian ya tamat selesai jadi mahasiswa, ya bukan berarti kita sukses. Nah kemudian adapun perusahaan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga untuk membantu mereka bekerja, menjalankan perusahaannya, menjalankan institusinya, ya memang ada mereka menggunakan persyaratan seperti misalnya sarjana. Jarang ada perusahaan menggunakan persyaratan itu sebagai misalnya ijazah TK, nggak ada. Ya kan, ijazah SD sudah nggak ada lagi sekarang, ya kan. Nah tetapi itu hanya formalitas sebetulnya, karena kompetensi kita nanti akan diuji setelah bekerja. Tapi sebetulnya peluang untuk masuk dalam dunia kerja itu sekali lagi sedikit, tidak banyak. Sebagai bukti ya sampai hari ini teman-teman saya yang berapa tahun ya, kalau 2004 2005 sekarang 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu itu menjadi sarjana, sekarang masih belum jelas pekerjaannya itu banyak. Maksudnya belum jelas gimana, serabutan ya kan. Kalau nganggur tok mungkin tidak, karena mereka punya anak, sudah punya istri sekarang yang harus dinafkahin. Ya apapun pekerjaan mereka lakukan. Tapi sebetulnya mereka harusnya sudah sukses di usia-usia sekarang ini. Sekarang ini sudah nggak zaman orang sukses itu setelah usia 40 tahun. Justru sekarang zamannya orang sukses sebelum usia 30 tahun. Syaratnya memulai sejak
bangku kuliah. Jangan memulai sejak sarjana, terlambat kita ya. Kalau mau bisnis, mau mulai sebuah usaha ya dari mahasiswa. Apalagi sekarang era digital, cepat sekali perkembangannya. Kecepatan mengambil peluang akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Bayangkan, pengaruhnya dengan kehidupan kita 5 tahun yang akan datang. Makanya keputusan hari ini ya kan akan mempengaruhi kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apa yang kita hasilkan sekarang ini di usia 35, di usia 40, ini akibat sebuah keputusan yang kita lakukan jauh sebelum hari ini. Bisa jadi 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Karena itu pesan saya untuk teman-teman yang masih sekolah sekarang di kampus. Sekolah di kampus namanya mahasiswa ya, mahasiswa ya. Mahasiswa, siswa yang lebih gede daripada siswa-siswa SMA, SMP. Apa yang gede? Otaknya, pemikirannya harusnya lebih kritis. Apalagi sekarang saya dengar, sebetulnya bukan saya dengar, mengalami sendiri. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang, kalau saya tidak salah, saya belum ada yang terbaru ya, itu di kampus ada mata kuliah kewirausahaan. Pernah ngalamin nggak? Ya, saya di Pernah. Jurusan apa dulu? jurusan mata kuliah mapel prodi PAI. Prodi itu apa? Pendidikan kan? Nah, pendidikan akan jadi guru, tapi dapat mata kuliah kewirausahaan. Dan ini sebuah program, seharusnya kita mikir, masa saya mau jadi guru dapat mata kuliah kewirausahaan? Kenapa? Ada apa ini? Nah, sebetulnya program pemerintah. Pemerintah ingin mengatakan dengan halus, wahai mahasiswa, sekarang saatnya berpikir untuk mencari alternatif lain selain jadi guru. Nah, karena peluang jadi guru kalau di instansi pemerintah resmi itu sedikit, tidak banyak, karena kan pegawai juga dibatasin sesuai dengan anggaran pemerintah yang ada. Kalau anggaran ada dia buka, anggaran nggak ada ya dia tutup. Gitu kan begitu sekarang. Nah, kemudian swasta juga sama, terbatas juga. Yang banyak sebetulnya apa? Guru privat. Tapi guru privat ini benar-benar kompetensi. Ya kompetensi, nggak cukup sekedar ijazah, tapi kalau kita punya kemampuan kompetensi yang cukup, ya tergantung. Namanya kan kita menjual jasa. Kalau orang banyak pakai jasa kita, ya kita nggak jadi pengangguran. Yang jadi masalah kalau orang nggak pakai jasa kita. Nah itu. Yang penting ada keahlian. Nah, yang penting ada skill. Kalau sekarang saran saya memang udah mahasiswa sekarang mikirnya gimana bisa sukses sebelum usia 30 tahun masuk ke dalam dunia bisnis. Karena yang paling besar peluang untuk sukses itu sebetulnya dunia bisnis. Dunia bisnis peluangnya sangat besar. Sebelum 30 tahun sudah punya penghasilan misalnya berapa? Ratusan misalnya. 100 juta sebulan. 100 juta satu bulan misalnya. Saya mendapatkan 1 miliar pertama di usia 25 tahun. Luar biasa. 25 tahun ya. Belum lama jadi sarjana. Kenapa? Dalam dunia bisnis. Di luar dunia bisnis saya nggak bisa dapatkan. Ini contoh. Ini kalau mau lihat kisah saya ada nanti lihat aja di channel YouTube saya. Channel YouTube Bang Jamal ya. Dimana dulu masih mahasiswa, ya kan kami memulai sebuah usaha. Jadi mahasiswa itu harus berpikir besar, sehingga dia akan jadi orang besar. Ya. Masuk ke dalam dunia bisnis, peluangnya akan sangat besar. Terus Bang Jamal, saya bertanya, banyak mahasiswa ini bertanya, saya pengen berbisnis, cuman saya takut nanti ketika berbisnis IP saya kecil katanya. Terus juga kuliah nggak selesai, gimana tuh Bang Jamal? Nah itu kan hanya ketakutan, ya kan. Nggak selesai sekarang nggak apa-apa, selesaikan nanti. Yang penting kan sukses. Selesai juga nggak sukses ngapain? Kalau bisa, ya kan kita sukses dan kita selesai kuliah itu yang bagus. Tapi kalau harus memilih salah satu, pilihlah yang menjamin masa depan. Karena kuliah itu untuk lulus sebetulnya gampang. Gimana caranya? Biar dapat nilai bagus, kerjakan tugas, bikin makalah dari dosen, masuk kelas, rajin, jangan bolos-bolos. Itu udah pasti lulus jadi sarjana.
Tapi apakah menjamin masa depan kita? Belum tentu, kecuali emang kalau niat kuliahnya memang mau belajar ya, mau dapat ilmu, sehingga ilmunya ini, contoh nanti dia mau jadi ilmuwan, dia memang ya haruslah, ya kan, karena motivasinya bukan untuk berbisnis, mau jadi ilmuwan sukses. Tapi kalau motivasi kuliahnya mau cari kerja, nah sudahlah, ya kan, itu sudah salah motivasi, ya kan. Kalau mau jadi ilmuwan tadi, memang kita acungi jempol lah, kita perlu ilmuwan memang, ya kan. Punya harta nggak punya ilmu, kita kerepotan nanti, kerepotan. Tapi punya ilmu, ya kan, nggak punya harta sekarang nggak apa-apa, nanti harta akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau niatnya tadi mau cari kerja, saya sarankan udah bisnis saja sekarang. Ya, kuliah itu untuk tambah-tambah pengetahuan, wawasan. Tapi jangan sekali-sekali berpikir menggunakan ijazah itu untuk mencari pekerjaan. Nah, itu karena kita terlalu mempertaruhkan masa depan untuk peluang yang kecil. Karena peluang yang besar sekarang terbuka lebar. Sejak semester 1 langsung terbuka lebar untuk menjadi bisnismen. Ya, bayangkan semester 1 Anda mulai bisnis, sarjana punya penghasilan 50 juta, punya penghasilan 100 juta satu bulan. Apa nggak ngeri itu? Luar biasa. Luar biasa itu, senang orang tua anaknya sukses, ya. Bukan hanya sarjana, tetapi sukses jadi orang hebat. Itu yang diinginkan orang tua. Nah ini Bang Jamal, apakah di kampus itu termasuk pasar yang luas untuk mahasiswa berbisnis? Jangan seperti katak di dalam tempurung. Pasar kita ini, Indonesia ini 265 juta. Dari handphone aja bisa menjangkau seluruh Indonesia. Mikirnya ke sana, jangan sekedar di kampus. Di kampus ini tempat kita bersosialisasi dalam dunia nyata. Tetapi orang bersosialisasi dalam dunia maya jumlahnya jauh lebih besar. Pilih nyata atau maya? Dua-duanya. Nyata kita bergaul, dunia maya kita bergaul. Buat yang maya menjadi nyata. Nah gini, yang terakhir ini Bang Jamal, bagaimana kita sebagai sekarang masih mahasiswa ingin memutuskan berbisnis dan yakin bahwa kita bisa berbisnis ketika masih mahasiswa? Yang pertama, Anda harus yakin kalau Anda terlahir untuk sukses. Yang jadi masalah, Anda nggak yakin kalau Anda lahir sebagai orang sukses. Itu masalah, ya. Jadi sugesti diri, keyakinan diri itu perlu ada. Bahwa kita ini terlahir untuk jadi juara, bukan terlahir untuk jadi orang gagal. Meskipun mungkin kita dari keluarga yang kurang beruntung, tapi tidak ada masalah. Kita mau lahir dari keluarga yang mana itu bukan persoalan, karena kita tidak pernah bisa memilih untuk lahir dari perut ibu yang mana. Itu kita tidak bisa pilih.